berkira, apa sebabnya? Saya berkira, kenapa kau berkira? Karena saya Tuhan, sekarang selalu berkira, bernyanyi sambil tepuk tangan, bersedih dari dan mengucap syukur pada Tuhan sekalipun mungkin saya dirantau ya, tetapi saya bersuka cita karena di sini saya memiliki saudara-saudara yang begitu mengasihi saya ya. Jadi empuk yang ada di Jawa Timur dari malah teman saya yang Jember kirim video yang itu saya ada di status ya. Saya mengucap syukur pada Tuhan, begitu Tuhan kasihnya kepada saya, Tuhan pelihara sampai hari ini dengan usia yang baru 27 tahun ya. Saya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Saya di rumah anak saya itu bukan orang tua yang cuma tengok-tengok ya, naik turun, kerjain ini, kerjain itu. Saya tuh gak telaten, pembantu baru, itu kan badan juga gede ya. Saya bilang, kamu nggak usah kamu nggak usah ribut ya kalau mami kerjain apa-apa. Ya nih, pokoknya diam aja, biar yang tak kerjain, yang kamu kerjain ya. Saya mengucap syukur sama Tuhan juga. Cucu saya kadang tak gendong, lah itu ya. Antara saya itu berani dan tidak berani, mohon maaf. Itu masalahnya kan di punggung, kejating ya. Jadi saya gini sudah, mami gendong, apalagi si Joy kan. Ya udah deh, kamu naik di mobil, kita gendong dari belakang ya. Dari kemarin itu saya udah bilang gak bisa ya, saya hanya mau minta surat rujukan ke dokter bedah mulut supaya saya mau di panoramik, jadi bisa dilihat apakah ini memang kadang gigi saya udah tumbuh banget gitu kan. Terus di pihak kliniknya bilang nggak bisa, paling bulan depan aja. Saya berdoa gitu ya. Terus akhirnya karena saya kenal dengan dokter giginya, saya juga berusaha ya. Jadi dokter, saya udah begini saya ceritakan, tapi dokter bisa nggak jangan bulan depan? Saya nggak sanggup kalau sebelum bulan depan gitu ya, kepala saya kebas begini, rasanya nggak enak gitu. Terus akhirnya dokter Diannya jawab, ya udah Bu Devi, besok datang aja jam 2. Gitu kan, beneran ya. Pas datang ke klinik ditolak lagi, udah penuh katanya. Tapi saya bilang, ini dokternya udah suruh saya datang tadi siang gitu kan. Oh ibu udah dapat ini dari dokternya ya? Iya. Akhirnya puji Tuhan diizinkan dan akhirnya dikasih rujukan buat bedah mulut. Sebetulnya memang belum selesai sih, prosesnya belum selesai, cuma dengan kemudahan yang Tuhan berikan itu jadi satu privilege buat kita anak-anak Tuhan. Ketika kita berdoa minta tolong, kalau sesuatu yang urgent itu pasti Tuhan akan jawab dengan cepat, tidak akan terlambat pertolongan Tuhan. Puji Tuhannya karena apa sih, puji Tuhan sekali nih ya, bapak-bapak itu kan berpindah lagi gitu lah, pindah-pindah, tapi itulah ya, baik banget ya. Dari pindah-pindah itu ada hikmahnya. Pas kebetulan pindah di perusahaan yang di Jakarta ini ada asuransi juga, jadi dia pakai kar gitu ya, selain BPJS ya. Dan saya pikir, dengar sih biasanya 3 bulan atau berapa baru di cover ya biasanya. Nah, cuman ini begitu masuk udah langsung ada kartunya, anak istri dan suami. Terus udahlah, daripada akhirnya ini karena mikirnya benjolan ya awalnya. Jadi saya datang ke Siloam aja nih mereka kita aja. Cuman deg-degan gini, diganti nggak ya? Kalau nggak diganti ya udahlah, kita bayar aja. Ternyata diganti. Terus mulai dokter dulu, karena saya ingat dulu waktu pernah ketiak saya pernah ada benjolan juga, yang operasi dokter Luis juga. Waktu pertama kali saya pindah ke sini, saya belum kenal di dokter. Waktu itu saya datang ke internis, kata internis langsung aja ke dokter bedah. Saya pikir ngapain lagi ke internis, langsung aja ke dokter bedah. Ini kalau CT scan Bu, saya nggak tahu saya bisa nebak ini apa dari gitu ya. CT scan ya dok ya. Oke lah boleh dok, saya gitu. Namanya oke aja lah ya gitu. Saya pikir CT scan nggak mahal banget ya, berapa lah gitu saya. Terus datanglah ke kasirnya. Ya udah Bu, tunggu sebentar, dipanggil.
Bu, ini udah berapa lama merasakannya? Saya kan tahu ya, kalau asuransi kalau sudah ada sebelumnya biasanya ngobrol saya iya. Tapi kan saya baru merasakan ya, Mbak Lagi saya seminggu ini saya baru merasakan karena dia waktu dokter periksa, kalau misalnya saya tidur, dia nggak kerasa. Saya juga nggak kerasa keras. Tapi kalau saya berdiri atau duduk gitu, rasa keras di sebelumnya. Terus udah gitu katanya, ada kemerahan nggak Bu? Enggak. Ada gatal-gatal nggak? Enggak. Ini udah biasa. Bu, ini boleh untuk CT scan, tapi perlu hasil darah dulu ginjal ya. Kalau CT scan pakai sinar, jadi ada radiasinya. Beda kayak MRI itu aja ditempelkan logam ya. Nah, setelah itu udah ibu periksa darah dulu. Nanti setelah periksa darah baru ke radiologi. Kasih tahu apa-apa aja yang harus itu, terus ibu daftar. Pada saat daftar itu ditentukan ini di ACC atau enggak, dibayarin sama asuransi atau enggak. Emang biayanya berapa? 5.500.000. Hah? Mahal banget. Saya nggak tahu milik ibu ya di asuransinya berapa. Di cover nggak ya, kata dia gitu. Ya udah deh, coba aja lah. Kalau misalnya di cover ya syukur gitu. Kalau nggak di cover saya mungkin tunda dulu deh. Saya pikir langsung beralih ke BPJS gitu kan. Terus udah gitu ya udah ini langsung ternyata dipanggil sama kasih. Udah Bu, ternyata setuju limitnya cukup. Jam 5 saya tuh khawatir karena dia pernah ketinggalan pesawat. Jadi saya hitung jangan tidur malam-malam supaya besok bisa bangun nyalain alarm gitu. Ya udah, terus dia kasih mak udah jalan om. Juga ini anak enggak gitu. Saya kan ini gitu. Terus mak semalam besok pagi-pagi, jadi tadi pagi jam 5 dia dari sana langsung ke Jakarta, jadi di Medan langsung udah sampai di mana dia di jalan mah udah sampai kantor. Kak kamu langsung kerja iya aku tahu. Jadi dia agak kesel karena dia merasa capek. Dia tadinya mau izin, cuman kan nggak enak sama katanya. Lalu dia akan izin malah hari itu dia ditugasin di jadi di JCI itu kan marketing ya, jadi di kantor cabang yang untuk khusus marketing. Padahal dia kan belum tidur, dia capek gitu dia sebenarnya ini bosku ini maaf ya, udah nggak usah sampai gitu aja, saya cuma bilang gitu. Jadi kita nggak semarahin orang gitu karena kerjanya udah ambil nafas dalam-dalam kak. Saya cuma bisa ambil nafas dalam supaya nggak emosi, saya gitu lah. Oh banyak ya, iya. Mama pasti doain kamu percaya deh gitu, pasti Tuhan kasih kekuatan ekstra. Saya kan bilang bisa bilang begitu karena pasti saya tahu pasti capek banget gitu kan, pasti capek banget. Nah kalau capek kan orang jadi nggak cenderung emosi, ambil nafas dalam, berdoa, udah berdoa ya udah supaya kamu nggak emosi. Maksudnya emosi kan nanti dari orang lain gitu ya. Ya percayalah Tuhan kasih kekuatan nikmat apa yang kamu kerjakan hari ini Tuhan buat berhasil. Orang tua cuma bisa memberi itu kata-kata positif. Tuhan pasti apa yang kerjakan tanganmu Tuhan buat berhasil, Tuhan kasih nikmat. Bilang amin, makasih ya Ma. Udah sudah. Ma pulangnya nanti agak malu ya karena dari ini dia nggak apa-apa. Kasih dia ya. Mana? Dia ngasih gitu. Ini masa aku dapat jalan-jalan dia dikasih, bapaknya belum tahu karena bapaknya baru pulang, jadi saya belum cerita ya. Nanti tanggal 22 Agustus sampai tanggal berapa? Kalau nggak salah 20 atau 22 Agustus dari kantor aku ke Malaysia mah. Puji Tuhan kak, mama yang mewek karena saya tahu dia kesel ngomel-ngomel tuh dia. Tapi kalau karena saya kan cerita semua tuh ngomel gitu. Puji Tuhan kak, mama yang mewek itu loh kak. Ini penghiburan buat kakak kan kamu kesel kan? Dikasihnya tuh, aku sampai bingung mah katanya. Bosku nih, abis dia baru tahu kan pulang dari Medan, sampai jam 5 disuruh ke AO, tapi dari itu dia dikasih info itu. Jadi dia, bosku nih, aku jadinya bingung ya kak itu. Puji Tuhan lah, dan Tuhan itu baik kak. Tuhan itu baik, kamu dikasih penghiburan. Iya mah, puji Tuhan mah. Saya baca suratnya, bukan tugas, jadi memang karena kerja, jadi ada beberapa orang temennya gitu ke Malaysia, karena ada beberapa kemarin itu katanya ke Jepang, tapi kan Jessica ke Jepang, kak kamu nggak lama kata dia gitu, ini dia kayak apresiasi dari kantor gitu.
Ya karena saya tahu dia itu kesel banget, makanya saya itu jangan luka, mama terharu, Tuhan baik ya. Gitu. Dia bilang, iya mah, wah harus nabung nih buat jajan kan. Berganti kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Jadi kita mendapatkan pengajaran dan pengajaran yang sudah dibagikan dari gereja, khususnya dari Departemen KUL sudah menyiapkan bahannya. Jadi di KUL ini kita jadi bisa belajar ya, belajar membagikan firman Tuhan, belajar buat jadi WL, pendoa, mungkin levelnya pendoa dulu, nanti jadi WL kan, habis itu jadi bawa sharing firman Tuhan. Sharing firman Tuhannya sebenarnya sudah disiapkan. Memang tujuan gereja itu supaya kita itu diperlengkapi dengan firman Tuhan sehingga dasar-dasar kita kuat. Kita menjadi murid, tujuannya untuk memuridkan. Jadi apalagi kita di keluarga besar KUL Taman Sriwijaya ini kan unity-nya udah luar biasa. Apapun yang menjadi masalah, saya percaya selalu bisa diatasi. Justru dengan ada masalah biasanya membuat kita semakin solid ya. Harusnya begitu sih. Kalau ada masalah justru membuat kita semakin unity lagi, saling mendukung, saling mendoakan ya. Itu fungsi KUL. Jadi ada terobosan. Jadi tujuan KUL itu sebenarnya memang harus lebih intensif kepada antara kita. Jadi hubungan kita itu jauh lebih dalam lagi, bahkan saling mengenal satu sama lain, sehingga satu sama lain itu mempunyai ikatan ya. Jadi itu tujuan KUL sebenarnya. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus terus kita gemakan supaya ini menjadi gaya hidup kita. Kalau sudah menjadi gaya hidup kita, saya percaya kita itu menjadi bukan hanya kumpul-kumpul saja, tapi saling memperhatikan, saling sepenanggungan satu sama lain, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Dan puji Tuhan kita sudah menyaksikan kebaikan Tuhan di keluarga besar KUL Taman Sriwijaya ini sejak didirikan. Apakah itu kesembuhan, apakah itu mujizat, apakah itu pekerjaan, sekolah anak-anak kita, pertolongan Tuhan anak-anak kita mungkin dijauhkan dari kecelakaan, itu semua sudah kita pernah dengarkan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan itu selalu memberkati unity. Karena ada firman Tuhan ya, Tuhan akan memberkati di mana orang berkumpul. Jadi memang jangan kita pernah meninggalkan orang yang bersekutu mencari Tuhan. Mungkin sama dengan itu. Pasti yang sakit itu nggak usah repot lu naik ke atas terus ini. Pasti mental yang sakitnya mungkin begitu. Tapi yang gotong ya udah angkat aja. Kadang gitu. Nah mungkin juga waktu kita di sekolahan kan kita pasti pernah ngerasain. Nah kalau di sekolahan tuh malah hati-hati kalau anak laki. Malah kalau mereka lebih semangat untuk nyuruh kita ngerjain teman kita. Jadi memang pertemanan itu bisa menentukan hasil. Bisa hasilnya bagus, bisa hasilnya tidak bagus. Makanya itu benar seperti firman Tuhan yang kemarin disampaikan oleh Pak David, bahwa hati-hati dalam berteman. Karena saya ngerasain waktu saya muda SMA gitu, pasti kalau umpamanya udah mulai udah punya niat jelek nih untuk kerjain seseorang, untuk kerja itu pasti seperti itu. Tapi nggak ada niat kita ngebantu. Ya. Tapi sekarang ini justru kita dipacu untuk niat ngebantu. Ya kan? Umpamanya contoh ya waktu kemarin tempat di Cianjur, ayo kita patungan nih buat bantu. Nah, gitu. Atau ada temen yang lagi kesusahan, ayo kita patungan buat bantu. Seperti itu. Nah itulah yang benar, iman yang benar, teman yang betul, teman yang sehat yang seperti itu. Jadi bukan yang
membawa kita untuk hal-hal yang negatif. Tempat orang itu juga. Jadi orang itu ada di sebelah berarti tempat tidur. Ya itu tadi sulitnya membuka atap, menurunkan tempat. Umpama dicancang tali kan lebih gampang ya. Tapi itu dengan tilamnya di bawah. Jadi ini bahwa di dalam kita mengiring Tuhan seperti berteman. Kadang kita dihadapkan pada satu kesulitan. Nah, ketika kita melihat kesulitan itu kita menyerah, apa kita terus bekerja, ya. Jadi di dalam hidup kita sebagai orang percaya itu Tuhan tidak menjadikan kita anak-anak gampang. Segala sesuatu yang ingin kita capai pasti ada ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Seperti tadi Pak, mengerjakan bagian kita, Tuhan mengerjakan bagian Tuhan. Kalau kita lihat di sini, orang empat ini memang memiliki kesatuan hati, memiliki kasih, tetapi juga mengerjakan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang mudah. Nah, dengan sesuatu yang sulit, yang tidak mudah, penuh tantangan, nah kalau jatuh kan juga ya. Dan itu apa yang sulit ketika kita tekun, kita taat melakukan, kita melakukannya bersama-sama dengan Tuhan, dengan berdoa, menyerahkan sesuatu dengan doa. Di sana Tuhan Yesus mengatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ya kepada mereka bukan tunggal tapi jamaah. Berarti imannya orang beriman. Hai anakku, dosamu sudah. Bagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk kita memiliki kasih ilahi, itu juga kita tidak, ya gampang kalau mengasihi orang yang mengasihi kita itu gampang. Tetapi ketika orang memainkan hati kita, itu bagaimana kita bisa mengasihi. Dan ketika kita seperti empat orang yang membawa pasien tadi, kita berusaha dengan sungguh-sungguh, maka pahit apapun hidup kita pernah dipahitkan, maka ketika kita sungguh-sungguh melakukannya seperti kita untuk Tuhan, ya bukan untuk manusia yang mengasihi kita melakukan mengasihi seperti mengasihi Tuhan, mengampuni, taat seperti apa yang Tuhan katakan, kasihlah musuh berdoa untuk mereka yang mengasihi Engkau, maka kita akan diberikan. Dan ketika kita mampu itulah dan katakan iman, kesungguhan hatimu, hati dia. Happy birthday, Mami. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mami. Ada umur yang bermulia, mulia, mulia.